Oke, baik. Analisis regresi berganda, ya. Di sini langsung diberikan untuk bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen, ya. Di sini adalah dua variabel independennya adalah X1 dan X2. Oke. Kemudian ini ada konstanta A, kemudian ada konstanta variabel bebas X1 yaitu B1, kemudian ada konstanta variabel bebas X2 yaitu B2. Jadi bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Ini untuk dua variabel independen. Kemudian bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah B2X2, ini kurang B1 ya, A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Oke. Kemudian bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen itu rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah sampai BKXK karena ada K variabel independen atau ada sebanyak K variabel X ya. Kemudian persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Nah, ini kita akan mencari koefisien regresinya ya. Prinsip metode ordinary least square atau OLS ya biasanya menggunakan prinsip ini. Ini merupakan meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nah, nilai koefisien regresinya itu adalah A, B1 dan B2. Ya, ini untuk dua variabel independen. Ini dapat dipecahkan secara simultan, yaitu di sini sigma Y sama dengan NA ditambah B1, sigma X1 ditambah B2, sigma X2. Oke, kemudian sigma X1Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 X2. Ini untuk persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiga, sigma X2Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Nah, di sini diberikan contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Ya, jadi di sini ada contoh permintaan minyak ya. Kemudian ada 10 sampel. Kemudian permintaan minyaknya itu merupakan variabel bebas, variabel tak bebas, ya variabel tak bebas atau variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Ini yang permintaan minyak, variabel Y-nya ya. Ini datanya. Kemudian di sini ada harga minyak, yaitu variabel bebas 1 atau independen X1 ya. Ini datanya, ada 10 sampel. Kemudian pendapatan. Ini merupakan variabel bebas yang kedua ya, atau variabel independen X2. Di sini juga ada 10 sampel ya. Nah, apakah permintaan minyak ini dipengaruhi oleh harga minyak dan pendapatan? Nah, kita akan cek. Nah, untuk langkah yang pertama mendapatkan koefisien regresinya. Ya, jadi kita akan membuat tabel nih. Kemudian dihitung sigma Y-nya, kemudian sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X1, sigma X2, kemudian sigma X2Y, kemudian sigma X2 kuadrat ya. Jadi di sini ada variabel Y-nya, kemudian baris terakhir ini merupakan jumlah total dari variabel Y, sigma Y ya,
di sini 68, kemudian untuk sigma X1-nya itu 63, kemudian sigma X2-nya itu 46, kemudian dihitung Y dikali X1 ya. Nah, atau X1Y sama saja. Ya, jadi 8 kali 3, 24, dan seterusnya sampai 10 sampel, diperoleh jumlah sigma atau sigma X1Y itu sama dengan 409. Nah, selanjutnya kolom yang selanjutnya ini Y X2 atau X2Y sama saja. Ya, jadi X2 10 dikalikan dengan Y jadi 30. Kemudian totalnya sigma X2Y diperoleh 239. Kemudian kolom selanjutnya itu X1 kuadrat, jumlah X1 kuadrat, baris terakhir, kemudian kolom selanjutnya X2 kuadrat, dan X1, X2. Kemudian dihitung untuk jumlah atau sigmanya. Nah, selanjutnya menggunakan metode eliminasi, ya. Ketika Y-nya itu tadi 68, berarti X1-nya itu 10A. Oh, maaf, ini A-nya ya 10A ditambah 63B1 tambah 46B2. Kita cek. Nah, sigma Y-nya 68, kemudian 10A, ya, kemudian ditambah 63B1, ini X-nya, jumlah X1-nya kan 63, kemudian jumlah X2-nya itu tadi 46. Nah, jadi 46B2. Oke. Nah, selanjutnya 409 ini sigma X1, jadi dimasukkan ke yang persamaan ini ya. Nah, oke, ini tadi yang 68 dari jumlah Y atau sigma Y, kemudian ini 10A, 10-nya itu dari jumlah sampelnya atau banyaknya sampel. Kemudian yang ini sigma X1, ini sigma X2. Nah, kemudian yang kedua, berarti kita mengacu ke sini lagi nih. Nah, sigma X1Y sama dengan A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 dikali X2. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, diperoleh dari tabel juga ya, diperoleh ini persamaan yang kedua, kemudian persamaan yang ketiga. Nah, yang ini ya, kemudian sigmanya sigma X2Y, sigma X2 itu dikali dengan angka yang ada pada tabel. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai koefisien regresi yaitu A, kemudian B1 dan B2 ya, kemudian dapat menggunakan substitusi antar persamaan. Oke. Jadi menggunakan substitusi dulu, persamaan 1 dikalikan dengan min 6,3. Oke, kemudian kita akan menghilangkan koefisien dari A dulu ya. Jadi yang pertama, pasangan pertama dikalikan dengan min 6,3, kemudian kita akan menghitung eliminasi dengan persamaan yang kedua. Jadi ini ya. Oke, kemudian diperoleh persamaan yang keempat. Jadi A-nya habis di sini. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 3 kita akan eliminasi. Persamaan 1 dikalikan dengan min 4,6 terlebih dahulu. Ini akan menghilangkan A juga. Ya. Jadi diperoleh persamaan yang kelima. Nah, kemudian diperoleh nilai B2 ya. Ini adalah min 0,41. Nah, setelah menemukan nilai B2, nilai B1 dapat dicari dengan mempergunakan persamaan 4 atau
5. Jadi ini dicari B2 dulu dengan menggunakan eliminasi tadi. Setelah A-nya habis, kemudian dicari B2. Nah, setelah B2-nya habis, nanti tinggal dicari B1 ya. Ini dengan menggunakan persamaan 4 atau 5 sama aja. Nah, dimasukkan angkanya, B2-nya dimasukkan ke persamaan 4, kemudian diperolehlah B1 min 1,015. Oke. Nah, B2 sudah, B1 sudah, tinggal dicari A-nya. Menggunakan persamaan yang pertama, dimasukkan B2-nya, kemudian B1-nya juga dimasukkan. Ya. Nah, setelah itu diperoleh A-nya. A-nya itu 15,086. Oke. Nah, setelah menemukan nilai koefisien regresi yaitu A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan A 15,086 dikurangi B1 1,015X1 ya. Kemudian B2 min 0,41X2. Seperti itu. Jadi diperoleh persamaan regresinya. Nah, selanjutnya ada rumus koefisien determinasi atau R kuadrat. Ini menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau RSS, regression of some square ya. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan, jadi ini rumusnya R kuadrat sama dengan Y topi min Y bar dikuadratkan dibagi dengan Y min Y bar dikuadratkan. Atau misalkan kalau mau dijabarkan seperti ini. Sama saja. Nah, dari contoh yang tadi kita akan menggunakan rumus yang kedua ya. Karena tadi sigma Y-nya sudah diperoleh, sigma Y1X-nya juga, sigma YX1-nya juga sudah diperoleh ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya di sini. Nah, N-nya kan 10, A-nya tadi sudah ketemu. Sigma Y juga diperoleh dari tabel. Kemudian B1-nya sudah, sigma X1Y-nya diperoleh dari tabel ya, dan seterusnya. Nah, diperolehlah koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,939. Oke. Tadi yang contoh pertama sudah, kemudian kita masuk ke korelasi sederhana. Di sini ada rumus langsung, ini ada RYX1, artinya korelasi antara Y dengan X1. Itu rumusnya ini. Nah, jadi, untuk menghitungnya kita menggunakan tabel terlebih dahulu seperti yang tadi ya. Kemudian RYX2, ini rumusnya. Ini merupakan korelasi antara Y dengan variabel X2. Ini rumusnya. Oke. Kemudian korelasi antara X1 dengan X2 atau variabel independen 1 dengan variabel independen 2. Ini rumusnya. Nah, untuk contoh yang tadi, yang pertama ya, coba nanti dihitung sebagai tugas. Oke, coba ya. Nanti dihitung dengan menggunakan rumus yang ini dan tabel yang ini. Oke. Dihitung korelasi antara YX1, kemudian Y dengan X2, kemudian X1 dengan X2. Oke. Selanjutnya ada korelasi parsial. Nah, ini merupakan hubungan variabel dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi, korelasi parsial itu hubungan variabel dengan asumsi variabel lainnya itu tetap. Nah, contohnya kita lihat di sini ada rumus R YX1 dikalikan dengan X2. Ya. Ini artinya apa? Ini merupakan
korelasi Y dengan X1 ya. Korelasi Y dengan X1 dengan syarat atau di mana X2-nya ini tetap. Jadi tidak berubah. Jadi konstan X2-nya. Nah, rumusnya adalah ini. Oke. RY1 dikurangi RYX2 dikali RY1X2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat YX2 dikalikan dengan 1 min R kuadrat Y1X2. Oke, nah ini selanjutnya R atau korelasi dengan Y dengan X2 di mana X1-nya tetap. Ini rumusnya. Kemudian yang selanjutnya, korelasi antara X1 dengan X2 dengan Y-nya tetap atau konstan. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian ini juga dicoba lagi, dihitung ya, dari contoh yang sebelumnya dengan rumus yang korelasi parsial. Oke, selanjutnya kesalahan baku atau standar error pendugaan. Ini disimbolkan dengan S ya. S, Y, X1, X2 sama dengan akar dari sigma dalam kurung Y topi min Y dikuadratkan per N min K plus 1. Nah, S, Y, X1, X2 ini merupakan kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Oke. Nah, Y topi itu apa? Y topi itu merupakan nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2-nya diketahui. Kemudian Y-nya itu merupakan nilai pengamatan ya dari variabel Y atau variabel dependennya. Nah, N ini merupakan jumlah sampel atau data, kemudian K itu merupakan jumlah variabel bebas. Ya. Kemudian di sini ada persamaan yang sebelumnya ya, persamaan regresi berganda sebelumnya ini Y topi sama dengan 15,086 dikurangi 1,0151 dikurangi 0,41x 2. Nah, ini kita buatkan tabel lagi supaya lebih mudah. Sini ada kolom pertama Y, kolom kedua X1, kolom ketiga X2, kemudian ada dugaan regresi atau Y topinya, kemudian di sini Y topi min Y, kemudian Y topi min Y dikuadratkan. Oke, di sini diperoleh sigma Y topi min Y kuadrat ya, di sini totalnya atau jumlahnya itu 3,58. Oke. Selanjutnya, nah bila digambarkan grafik itu seperti ini, 10 sampel yang tadi ya. Nah, ini yang ini merupakan Y, kemudian yang ini yang dicoret ini apa ya, seperti tanda bintang dicoret, ini merupakan Y aksen. Kemudian ini rumusnya. SY X1 X2 nih ya, yang tadi rumusnya 3,58 nih jumlah dari Y topi min Y kuadrat itu 3,58 dibagi dengan N, N-nya 10 atau sampelnya 10 dikurangi 1 plus K, K-nya itu 1 ya, karena selangnya itu 1. Nah, kemudian diakarkan ketemu 0,72. Nah, bisa juga menggunakan rumus yang ini. Nah, kalau rumus ini berarti menggunakan tabel yang awal. Nah, ini diperoleh hasilnya sama, 0,72. Kemudian kesalahan baku penduga atau standar error estimation, SB ya.
Ini merupakan seberapa nilai penduga, yaitu B1 dan B2 dari nilai sebenarnya, atau ini merupakan parameter populasi. Nah, rumusnya itu SB1 sama dengan tadi ya, yang error, yang SY-nya, standar error dugaannya, ini dibagi dengan akar sigma I1 kuadrat dikurangi NX1 dikalikan dengan 1 per R X1 X2 kuadrat. Dan diperoleh 0,580. Kemudian SB2-nya itu SY1 X2 ya, sama aja. Kemudian dibagi dengan akar sigma X2 kuadrat min N X2 dipangkatkan min 2 ya, 1 min R X1 X2 kuadrat. Diperoleh SB2-nya itu 0,156. Kemudian ada uji signifikansi parsial atau individu. Nah, kalau ada kata-kata parsial itu menggunakan uji T. Atau ini yang diamati itu cuma sebagian, hanya sebagian, bukan secara global atau menyeluruh, itu menggunakan T, uji T ya. Nah, di sini ditampilkan T hitung untuk B1 ya. Ini rumusnya B1 min B, B1 besar atau B besar 1 ya per SB1. Ini untuk T hitung B1 diperoleh min 1,75. Kemudian T hitung untuk B2 itu diperoleh min 2,673. Selanjutnya ada uji parsial. Ini masing-masing koefisien atau T hitungnya itu diuji ya, apakah signifikan atau tidak. Nah, kemudian bentuk pengujian itu sama seperti sebelumnya ya, bisa dua arah, bisa juga satu arah. Kemudian tentukan hipotesis yang diuji, yaitu H0 itu sama B1-nya sama dengan 0. Kemudian hipotesis alternatifnya atau HA itu B2 tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian untuk uji global atau uji signifikansi serentak, ini kita menggunakan uji F. Jadi kalau uji T itu secara parsial, ya atau masing-masing variabelnya. Nah, kalau yang uji global atau serentak itu menggunakan uji F. Ya. Nah, hipotesis yang diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel tak bebas. Oke, kemudian apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel bebas ya, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Oke. Kemudian berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel bebas ya. Jadi variabel tak bebas ya, ini tidak akan berpengaruh pada variabel bebasnya. Nah, kemudian ini kita akan melihat persamaan contoh yang pertama, yaitu Y sama dengan 15,086 dikurangi 1,0151 dikurangi 0,4112. Nah, ini variabel bebas X1 dan X2 ini dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebasnya. Tidak mampu mempengaruhi variabel tak bebas Y ya maksudnya ya. Oke, selanjutnya ini untuk tabel F. Untuk uji ini digunakan tabel F, nilai F tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom ya. Derajat bebas penyebut pada baris dan tarafnya. Jadi di sini diketahui ada 3 variabel yaitu Y tak bebasnya,
Kemudian variabel bebasnya ada 2, X1 dan X2. Jadi K-nya itu ada 3, ya, variabelnya ada 3, kemudian jumlahnya itu ada 10. Nah, jadi derajat pembilang K-1 itu sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N-K itu 10 min 3 sama dengan 7, ya, dengan tarasnya signifikansinya itu 5%. Nah, nilai F tabel dengan derajat pembilang 2 dan penyebutnya 7 pada taraf nyata 5% itu adalah 4,74. Bisa dilihat di tabel uji F. Nah, kemudian nilai F hitung ditentukan dengan rumus ini, ya, dari perhitungan tadi diperoleh. Nah, ini dimasukkan R kuadratnya, kemudian K-1, 1 min R kuadrat, N-3 itu diperoleh 48,73881. Nah, kemudian untuk uji global atau uji signifikansi serentak uji F, ini untuk selang kepercayaannya, ya. Apa ya namanya ini grafiknya? Ini terima H0 itu di sebelah sini, kemudian tolak H0 itu jika F hitungnya itu lebih dari atau lebih besar dari F tabel. Ternyata F hitungnya 48,74 itu lebih besar dari F tabel, artinya H0-nya ditolak. Nah, ini kalau menggunakan software, ya, ini akan tampil printout dari regresi berganda. Misalkan dengan SPSS itu langsung keluar seperti ini, Minitab juga, ya. Nah, ini cara membacanya. Hasil uji regresi bergandanya itu di sini R² atau koefisien determinasinya itu 0,419, kemudian RY12-nya itu 0,647, kemudian nilai SEE-nya atau standard error of the estimate itu 537.549,547. Nah, ini untuk bersamaan regresinya, ya. Di sini diperoleh harganya, enggak minyaknya, ya, itu segini, kemudian harga minyak itu segini, kemudian biaya promosinya 3,378. Ini untuk standar errornya, kemudian ini merupakan betanya, ini merupakan uji T-nya, hasil uji T hitung, kemudian ini nilai signifikansinya. Ya, nah diperoleh ini A-nya itu 1.044, ya. 1.044, kemudian B1 atau koefisien dari I1-nya 792,852,6 I1, kemudian B2-nya 3,378 I2, di mana Y merupakan penjualan, kemudian I1-nya merupakan harga, ya, kemudian X2-nya merupakan biaya promosi.